Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah sebuah amalan yang akan bagikan ya buat sahabat-sahabat sekalian. Ini hendaknya diamalkan buat sang mantan. Akan tetapi ya amalan ini tidak hanya bisa dimaksudkan atau diperuntukkan untuk sang mantan, bisa saja untuk semua orang yang pernah menyakiti kita. Siapapun itu yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita, baik itu dengan ucapannya, dengan kata-kata, maupun dengan perbuatan-perbuatan zalimnya. Nah, akan tetapi yang perlu teman-teman pahami bahwa amalan ini tentu saja tidak semata-mata untuk diniatkan menghancurkan sang mantan atau orang yang pernah menzalimi kita. Akan tetapi pada hakikatnya amalan ini untuk yang pertama menyadarkan mereka, gitu ya. Akan tetapi ya sekiranya mereka ini tidak mau bertobat, tidak mau menyadari kesalahannya, kemudian meminta maaf, tentu saja hukuman Allah ini nanti akan berlaku baginya. Hukuman Allah akan menimpanya. Nah, oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang ingin mengamalkan doa atau amalan ini, silahkan ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, jangan takut. Insya Allah ya amalan ini tidak akan berdampak buruk, tidak akan berdampak negatif, mencelakai diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada hakikatnya ya kita itu minta pertolongan kepada Allah. Kita ini mengadu ya, mengadu, meminta, memohon pertolongan Allah melalui doa ini. Nah, selebihnya ini nanti apa saja sekehendak Allah. Apakah orang yang pernah menyakiti kita itu kemudian sadar, mengakui kesalahannya, bertaubat, lalu meminta maaf, mengakui kesalahannya, ataukah sebaliknya tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau bertobat, tidak mau meminta maaf, maka tentu saja hukuman Allah ini akan berlaku baginya. Nah, oleh karena itu, ini pesan Mbak buat sahabat-sahabat sekalian, sekiranya ada orang yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita, baik itu melalui lisannya dengan kata-kata yang kotor maupun dengan perbuatannya, lalu orang tadi sudah pernah meminta maaf kepada kita, maka energi doa ini tidak akan berlaku baginya. Nah, amalan ini nanti tidak perlu kita menyebutkan nama yang bersangkutan maupun orang tuanya. Jadi kita cukup membacanya sesuai dengan tata caranya saja. Nah, amalan ini jika kemudian kita amalkan secara rutin, secara istiqomah, insya Allah secara alami ini nanti energinya bisa menjadi perisai diri kita. Maksudnya bisa menjadi tameng ya dari segala macam bentuk gangguan orang-orang yang ingin menyakiti kita atau menzalimi kita. Nah, amalannya seperti apa dan bagaimana tata caranya? Yang pertama, ini nanti bisa diamalkan setiap kali kita selesai menunaikan sholat 5 waktu. Dan ini nanti ya anjurannya kalau merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini sebaiknya dibaca sebanyak 10 kali ya. Setiap kali kita selesai menunaikan sholat fardu. Setelah maghrib baca 10 kali, setelah isya baca 10 kali, setelah subuh baca 10 kali, setelah zuhur
baca 10 kali, nah, seperti itu. Nah, bagaimana Mbak kalau saya tidak bisa mengamalkan secara rutin ya sebanyak 5 waktu itu tadi? Ya nggak apa-apa, tetapi tentu saja ya energinya ini nanti akan berbeda hasilnya. Yang bisa mengamalkan secara rutin tentu saja hasilnya akan jauh lebih baik, jauh lebih maksimal. Jadi begitu kita selesai menunaikan sholat fardu, misalkan setelah sholat maghrib, ya kemudian bertawasul, ya tawasulnya yang pendek saja. Tolabal liridho illahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian wa talabal li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, lalu dilanjutkan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunya, hasbiyallahul karimu liman ahammani, hasbiyallahul halimul qawiyyu liman bagya alayya, hasbiyallahu syadidu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunya, hasbiyallahul karimu liman ahammani, hasbiyallahul halimul qawiyyu liman bagya alayya, hasbiyallahu syadidu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Nah, arti dari amalan ini yaitu hasbiyallahu lidini, maknanya cukuplah Allah sebagai sang penolong bagi agamaku. Hasbiyallahu lidunya, cukuplah Allah sebagai sang penolong bagi duniaku, maksudnya kehidupan duniaku. Kemudian hasbiyallahul karimu liman ahammani, cukuplah Allah yang maha mulia sebagai sang penolongku bagi orang-orang yang pernah menyusahkanku. Kemudian hasbiyallahul halimul qawiyyu liman bagya alayya, cukuplah Allah yang maha penyantun lagi maha kuat sebagai sang penolongku bagi orang-orang yang pernah menganiayaku. Kemudian hasbiyallahu syadidu liman kadani bisu'in, cukuplah Allah yang maha hebat sebagai sang penolongku bagi orang-orang yang pernah berbuat jahat terhadapku. Kemudian yang terakhir, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Cukuplah Allah sebagai sang penolong bagiku, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya aku berserah diri dan kepadanya pula aku kembali. Nah, akan tetapi jika kita merujuk ya pada kitab Tawajjuhat, ini nanti bisa kita amalkan sebanyak 450 kali. Dan nanti tata caranya begini,
ya kita amalkan di waktu sepertiga malam ya. Nanti teman-teman menunaikan sholat taubat dulu sebanyak 2 rakaat, kemudian disusul sholat hajat sebanyak 2 rakaat. Setelah itu bertawasul seperti tadi ya. Talabal ridho illahi ta'ala al-fatihah. Kemudian wa talabal li syafa'atir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Nah, baru setelah itu ya membaca doa ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lidunya, hasbiyallahul karimu liman ahammani, hasbiyallahul halimul qawiyyu liman bagya alayya, hasbiyallahu syadidu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Nah, untuk yang pengamalan sebanyak 450 kali ini nanti mungkin energinya insya Allah jauh lebih kuat ya, karena kita bacanya lebih banyak kelipatannya. Tetapi yang diutamakan nanti sebaiknya diamalkan secara rutin ya, secara istiqomah sampai hajat atau keinginan kita ini kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya amalan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.